Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membaca sebuah buku dengan judul Dahlan Juga Manusia, karya Ibu Siti Nasyiah. Sebuah pengalaman pribadi mengenal Dahlan Iskan. Pada kesempatan kali ini yang akan saya baca yaitu pada jilid 16 dengan judul Hadiah Lauk Curian. Pak Bos punya cara unik menyenangkan anak buah. Memang tidak seketika itu juga sih. Tapi cara ini mungkin jadi satu ciri khas Pak Bos setelah ngambeknya cair. Perilaku yang membuat kami semua tersenyum adalah membagi-bagikan lauk yang dibawa dari rumahnya. Dan yang paling sering adalah rendang daging olahan Mama Dahlan. Rendang daging sangat empuk itu cukup banyak. Satu panci ukuran besar penuh. Irisan dagingnya pun gede-gede, kira-kira setengah telapak tangan orang dewasa, sehingga makan sebuah saja rasanya cukup. Belum lagi ditambah bumbu legitnya yang wow, nikmat sekali. Rempah dan bawang putihnya sangat terasa. Belum gurihnya kelapa, pokoknya enak. Pak Bos tidak pilih kasih kalau lagi baik hati. Semua karyawan yang ada di Mabes Karah Agung dipastikan kebagian. Mulai dari wartawan hingga karyawan pracetak maupun non-redaksi yang kebetulan ada malam itu. Caranya, Pak Bos membagi-bagikan dengan mengambil sekerat daging lengkap dengan bumbunya. Itu dilakukan Pak Bos sambil berkeliling menumpahkan ke nasi masing-masing orang. Jika tidak sedang makan, diminta mengeluarkan piring untuk bisa menerima pembagian rendang daging. Dari belakang hingga ke depan semua rata. Tak ada yang diistimewakan. Dan tak ada yang dibedakan. Jika rendang dagingnya masih tersisa, biasanya diletakkan pada sudut ruang redaksi sambil memberi pengumuman. Yang mau tambah boleh, mumpung masih ada, katanya berpromosi. Setelah itu, biasanya Pak Bos pergi entah kemana. Tahu Pak Bos tidak ada, salah satu teman redaksi pasti mengeluarkan satu kata kunci. Serbu! Panci yang ada dihampiri beramai-ramai, tradisi rebutan terjadi kembali. Ada yang sambil membawa piringnya, tidak sedikit yang berlari sambil memboyong bungkusan nasi yang sudah diberi jatah sekerat daging. Makan jadi tambah nikmat jika sudah ada kata kunci tadi. Kebersamaan jadi bumbu nikmatnya makan keroyokan. Ada telepon kehilangan panci. Aksi bagi-bagi lauk seperti itu bisa dibilang kerap dilakukan Pak Bos. Yang paling sering dilakukan biasanya malam hari pukul 19.00 ke atas. Biasanya aksi tersebut dibarengi dengan ucapan Pak Bos yang membuat kita tertawa sendiri. Lauk ini sekaligus untuk mengganti yang pernah saya ambil. Ayo angkat tangan, lauknya siapa saja yang pernah saya ambil? Makanan siapa yang pernah saya ambil, saya ganti 2 atau 3 kali, ucap Pak Bos sambil berkeliling layaknya sinterklas. Meski sudah mengaku kerap mengambil nasi atau lauk wartawannya, tak satu pun teman yang berani mengaku. Entah sudah lupa atau sungkan, pastinya tidak ada yang mengangkat tangan. Lucunya bisa dipastikan esok paginya atau sore harinya Mama pasti akan telepon ke kantor. Pertanyaannya cuma satu saja. Dok,
Panci sama tutup warna kuning, bunga-bunga ada di situ ya. Demikian kalimat Mamak Dahlan yang kerap disampaikan. Setiap kali ada acara bagi-bagi lauk di kantor sehari setelahnya. Aku pun iseng menggoda. Loh, memangnya hilang, Mak? Tanya aku penuh selidik. Iya, Mama habis masak rendang 5 kilogram. Pagi-pagi di lemari tak ada. Jawab Mama dengan lugunya. Aku pun tertawa. Gantian Mama yang sewot. Aja kurang ajar kowe. Ono opo gak pancine? Tanya Mama penuh selidik. Iya Mak, kemarin malam Pak Bos bagi-bagi rendang daging. Jawabku sambil menahan tawa. Mama sudah duga, pancinya suruh bawa pulang ya, pintanya sebelum mengakhiri telepon. Aku pun menyanggupi. Setelah mencari-cari dan menemukan panci bekas tempat rendang daging, jelas Pak Bos tidak izin yang punya masakan. Rendang daging yang dibagikan ternyata hasil curian masakan Mama. Bosku memang cerdik. Demikian tadi kisah dengan judul Hadiah Lauk Curian pada jilid 16 atau pada bab 16 dalam buku Dahlan Juga Manusia karya Ibu Siti Nasyiah, sebuah pengalaman pribadi mengenal Dahlan Iskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekilafan. Mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, terutama buat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBM Kinanti maju bersama literasi Indonesia.